Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah subuh di Masjid At-Taqarrub, Perumahan Taman Pinang Indah, Sidoarjo, dengan mengangkat topik menggali makna dan fadilah Tarwiyah, Arafah, dan Idul Adha. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat, sesepuh bini sepuh dari Masjid At-Taqarrub yang ada di Perumahan Taman Pinang Indah ini, Ketua Takmir dan segenap pengurus takmir, hadirin hadirat jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikasih kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga nikmat sehat dan sempat itu dapat kita manfaatkan menjemput berkahnya sholat subuh berjamaah. Kenapa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ni'matani maqbulun katsirun minan nas, ada dua nikmat yang dilupakan kebanyakan manusia, adalah nikmat sihat, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang. Subuh ini terasa istimewa karena janji Rasulullah SAW, man sholat subha bil jamaah fahuwa fi zimmatillah, siapa yang sholat subuh dengan jamaah maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika duduk kita ini sekaligus saat ini kita niati i'tikaf, mari bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim, nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Janji Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, siapa yang sholat subuh jamaah dan tetap ada di masjid duduk dan tidak bercakap-cakap kecuali yang baik sampai isyraq kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan seperti haji dan umroh sempurna. Saking sempurnanya Rasulullah mengulang sampai 3 kali taman, taman, taman. Berarti sempatkan nanti ya, kalau sudah ini titik di sini ya. Jadi syuruk nanti ditandai dengan jam mauquta ini titik ditambah sekitar antara 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Kalau pas titik itu sama dengan sholatnya orang Yahudi. Yahudi itu sholatnya adalah saat matahari betul-betul tenggelam, saat tenggelam dan matahari terbit, supaya tidak sama dengan sholatnya orang Yahudi, ditambah sekitar 10 sampai 20 menit. Itu namanya sholat isyraq. Tapi menurut Imam Ghazali, sholat isyraq itu duha awal. Ada 2 pendapat memang. Masih ada kesempatan panjenengan tambah 4 rakaat, janji Rasulullah SAW, Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Sekaligus mari kita mencatatkan, memohon ridha Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dicatat oleh Allah, termasuk dijanjikan oleh Rasulullah dalam subuh seperti ini, termasuk orang yang dikabulkan surga oleh Allah.
yang punya hutang mudah-mudahan dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya. Yang putra-putrinya sedang sekolah, mondok, kuliah, mudah-mudahan lancar mondok kuliahnya, sekolahnya, dan tetap ditumbuhkan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solihah, anak yang birrul walidain, anak yang penyantun seperti sosok Nabi Ismail alaihissalam yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini saya akan mengangkat topik sesuai dengan hari ini. Hari ini walaupun di Mekah ini sudah persiapan. Sekali lagi, walau hari ini di Mekah persiapan sholat Idul Adha. Sekali lagi, walau hari ini di Mekah adalah persiapan sholat Idul Adha, tapi di Indonesia ini masih tanggal 9. Kenapa? Nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Yang kedua, bahwa hari ini walaupun kendati pun 4 jam yang akan datang, karena hari ini di Mekah ini belum subuh, selisihnya 4 jam, belum subuh, masih 8 jam lagi. Nanti 8 jam ke depan nanti akan ada sholat apa? Sholat Idul Adha 8 jam kemudian. Tapi kita hari ini masih berpuasa Arafah. Karena itu untuk melengkapi ibadah di hari Arafah kita, sekali lagi untuk melengkapi ibadah hari Arafah kita, hari ini saya akan mengangkat topik makna dan fadilah tarwiyah Arafah dan Idul Adha dan bagaimana sejarahnya. Di dalam kamus Al-Munawwir, sekali lagi di dalam kamus Al-Munawwir, makna tarwiyah itu dari kata rawaya, yurawiyu tarwiyan, rawaya yurawiyu tarwiyan. Apa artinya? Tarwiyah itu adalah hari di mana itu ada momentum untuk berpikir dan merenung. Sekali lagi, tarwiyah itu artinya adalah berpikir atau merenung. Perenungan. Kalau rawaya yurawi adalah berpikir, merenung. Kalau tarwiyan bentuk isim masdarnya dari rawaya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, rawaya yurawi tarwiyan, berarti perenungan. Tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah hari-hari di mana momentum ada perenungan. Bagaimana sejarahnya sekarang? Di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib juz 5 halaman 324, fafihi salah satu aqwal, bahwa di dalam tanggal 8 Dzulhijjah itu ada 3 pendapat, ada 3 momentum yang mendasari bahwa tanggal 8 itu disebut dengan hari tarwiyah. Sekali lagi, ada 3 momentum bahwa di tanggal 8 Dzulhijjah itu dimaknakan sebagai hari tarwiyah. Ahaduha, salah nomor 1 adalah anna Adam alaihissalam, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam amaro bibina'il bait, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Kalau panjenengan berpikir bahwa yang membangun Ka'bah itu pertama adalah Nabi Ibrahim, enggak. Karena siapa yang membangun Ka'bah pertama kali? Malaikat. Sebelum Allah menjadikan manusia, sebelum Allah menurunkan manusia ke bumi. Jadi yang bangun Ka'bah pertama kali itu adalah malaikat.
sehingga malaikat itu tawaf dari Baitul Ma'mur yang lurus dengan Ka'bah. Kemudian runtuh itulah yang kemudian saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, sebelum Nabi Adam ketemu Hawa di Arafah, yang ketika panjenengan berkesempatan umroh maupun haji, ada Siti Tur ke Arafah, Musdalifah, Mina, panjenengan akan diajak ke Jabal Rahmah. Di sana ada namanya, ada tiang untuk penanda bahwa di Jabal Rahmah, Gunung Rahmah itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Sebelum bertemu dengan Hawa, Nabi Adam berhaji 40 kali. Berarti mondar-mandir Nabi Adam itu dari India ke Mekah. India ke Mekah itu setiap Dzulhijjah, Nabi Adam dari India ke Mekah itu sebanyak 40 kali. Berarti baru ditemukan setelah 40 tahun berpisah. Falamma banahu tafakkara. Saat Nabi Adam membangunnya, Nabi Adam merenung dan berpikir. Faqala, kemudian berkatalah dia, Rabbi inna likulli amilin ajran fama ajri ala hadzal amal. Ya Tuhan, sesungguhnya setiap orang yang bekerja itu dapat upah. Fama ajri, apa yang menjadi upah saya? Sekali lagi, fama ajri, maka apa yang menjadi upah saya? Ala hadzal amal, atas apa yang aku kerjakan untuk membangun Ka'bah ini gitu. Qala, Allah menjawab, idza tafta bihi, jikalau engkau selesai membangun kemudian engkau tawaf. Apa itu tawaf? Satu perbuatan yang diniati dengan niat tawaf karena Allah Ta'ala berputar mengelilingi Ka'bah dari mana? Dari rukun Aswad, Hajar Aswad, berputar sampai rukun Hajar Aswad, berarti satu kali tawaf. Idza tafta bihi, dengan itu ghafartu laka dzunubaka, maka aku ampuni dosa-dosamu bi awwali syautin, dengan setiap awal engkau bertawaf satu putaran itu. Minat tawafika, dari tawafmu, setiap tawaf diampuni dosanya. Kemudian Nabi Adam berkata lagi, ya Rabbi zidni, ya Tuhan tambahkanlah upah untukku gitu. Kemudian Allah menjawab, aghfiru li auladika idza tawfu bihi, aku ampuni anak-anakmu, anak turunmu apabila mereka tawaf di Baitullah itu. Jadi setiap panjenengan ketika ada di Masjidil Haram tawaf diampuni dosanya. Makanya hal yang istimewa ketika ada di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi begitu masuk Masjidil Haram langsung merapat ke Baitullah, ke Ka'bah, tawaf. Karena setiap tawaf diampuni dosanya, setiap tawaf diampuni dosanya. Tapi kalau masuk Masjid At-Taqarrub, sebelum duduk, selama masih belum iqamah, sholat tahiyatul masjid dulu. Karena janji Rasulullah SAW, apa janji Rasulullah SAW? Sab'atun yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan di mana di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Di antara sabatun yudhillu la yawma la dhilluh, akan dapat naungan Allah pada hari kiamat saat tidak ada naungan, satu naungan pun. Dan saking panasnya di hari kiamat itu, dalam satu riwayat sampai ini kulit mengelupas saking panasnya, maka orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya senantiasa rindu untuk mengunjungi masjid,
Apa tanda orang rindu mengunjungi masjid? Saat sholat subuh begini, betul-betul nyaman ada di masjid. Begitu pulang, merindukan untuk ke masjid. Kapan ya datangnya zuhur? Begitu dengar zuhur, sudah tahu zuhur jam berapa sekarang? Jam 11 lebih 32. Sebelum jam 11.32 sudah ambil wudhu, sehingga begitu azan atau sebelum azan sudah ada di masjid. Tenang hati, keluar ke masjid, dari masjid, kemudian sampai di rumah. Kapan ya datangnya asar? Setelah selesai asar, kapan ya datangnya maghrib? Setelah maghrib, kapan ya datangnya isya? Itulah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa rindu mengunjungi masjid. Itu nanti akan dapat naungan Allah. Lah, saat mengunjungi masjid, begitu masuk masjid pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Ditandai dengan sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, nawaitu i'tikafan fil masjid di sunatan lillahi ta'ala. Tapi kalau kemudian di Masjidil Haram, setiap tawaf diampuni, masih minta lagi, kola minta lagi Nabi Adam, zidni, tambah upahku ya Allah. Qala aghfiru likulli man istaghfara lahu taifuna min wahidi wa auladika. Apa tambahannya adalah akan aku ampuni setiap orang yang mohon ampun. Di mana? Di antara orang yang tawaf, muwahhidin, dari orang yang sendiri dari anak-anakmu. Jadi setiap orang yang tawaf kemudian mendoakan saudaranya, misalkan saat tawaf mendoakan saudaranya yang tidak tawaf di situ, di antara anak itu, maka kemudian disitulah Allah akan mengampuni sambil mengucap hasbi ya Rabbi hasbi, hasbi ya Rabbi hasbi. Jadi kalau tawaf nggak hafal doanya hasbi ya Rabbi hasbi, hasbi ya Rabbi hasbi. Apa hasbi? Cukuplah Allah sebagai pelindungku, ya Rabbi wa Tuhan, engkaulah yang menjadi pelindungku. Itu yang pertama, bahwa kata Arafah, kata tarwiyah itu adalah saat Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Ka'bah, berpikir apa upah untukku membangun Ka'bah itu. Momentum tarwiyah yang kedua, wasaniha anna Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ro'a fil manamihi, bermimpi di dalam tidurnya, lailatat tarwiyah, di malam tarwiyah, di malam 8, ka'annahu yadhbahu, bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih ibnahu, anaknya, fa asbaha, kemudian pada pagi harinya mufakkiran, berpikir, merenung, hal hadza minallahi ta'ala, apakah mimpi ini dari Allah, au minasyaiton, apakah dari setan. Tanggal 8 itulah yang kemudian Nabi Ibrahim berpikir, mufakkiran ay tarwiyatan berarti Nabi Ibrahim merenung, ini perintah Allah atau dari setan. Falamma ra'a lailatan, kemudian pada malam harinya, dari jam tanggal 8 itu kan, ini kan misalkan ini kan tanggal 9 kan, jadi dari malam itu sudah masuk tanggal 9. Nah, kemudian begitu malamnya dimasuk tanggal 9, falamma ra'ahu lailatan Arafah, kemudian saat Nabi Ibrahim bermimpi pada malam 9, yaitu Arafah, yu'maru bihi asbaha, juga diperintahkan untuk menyembelih. Faqala araftu ya Rabbi annahu min indik. Di tanggal 9 itulah yang kemudian Nabi Ibrahim berkata, araftu, saya paham, saya mengerti kalau ini betul-betul perintah dari Allah.
Sekali lagi, di tanggal 9 ini, kenapa disebut dengan Arafah? Karena di tanggal 9 ini Nabi Ibrahim betul-betul paham, yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Sehingga kalaupun toh kita puasa Arafah, tidak ada hubungannya dengan orang yang sedang wukuf di sana. Makanya ketika ada orang, lah ini wukufnya lo sudah kemarin, kenapa kita sekarang puasa? Karena Arafah itu adalah jatuh di tanggal 9. Itu makna yang kedua. Di makna yang ketiga, wa thalithuha, makna yang ketiga, anna ahla Makkata, bahwasanya penduduk Mekah yakhrujuna yauma tarwiyah, mereka semua keluar pada hari tarwiyah di tanggal 8 ila Mina, dari Mekah pada tanggal 8 itu berjalan ke tarwiyah. Makanya untuk jamaah haji Indonesia yang khusus dari saudara-saudara kita yang LDII itu mesti tanazul. Tanazul itu berarti izin untuk tanggal 8 mabit di Mina dulu. Karena di tarwiyah itu adalah penduduk Mekah. Bahkan Rasulullah SAW itu dari Mekah tanggal 8 itu mabit dulu di Mina. Habis dari Mina melakukan persiapan, kemudian fayarwuna ilal adiyati allati turiduna ayyadhkuru ma fil ghadihim bi Arafah, untuk berdoa, untuk istirahat, mempersiapkan perbekalan untuk menuju tanggal 9. Karena tanggal 8 itu, dari tanggal 8 itu berangkat ke Mina. Setelah itu, setelah masuk tanggal 9 baru merapat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, di mana pelaksanaan wukuf itu adalah tepatnya di jam 12 di tanggal 9. Nah, karena itulah hubungannya dengan apa? Refleksi makna yang ketiga itu, bahwa tarwiyah ini telah memiliki sejarah yang luar biasa, yang sangat panjang. Mulai dari sejarah bagaimana Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Yang kedua, bagaimana Allah memberikan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putranya di tanggal 8, sehingga Nabi Ibrahim betul-betul merenung, berpikir, sehingga di tanggal 9 betul-betul Arafah memahami bahwa itu adalah perintah Allah. Yang ketiga adalah di tanggal 8 itu penduduk Mekah itu mempersiapkan bekal menuju ibadah haji, termasuk karena di sana itu adalah tempat yang sangat gersang, sehingga butuh air yang banyak, mengumpulkan banyak air agar orang-orang yang datang dari jauh itu kemudian bisa diberi air itu untuk dibawa mana? Dibawa ke Mina, mempersiapkan air yang banyak. Dan kemudian jamaah yang dari jauh merasakan dahaga, lelah dengan amat sangat setelah menempuh perjalanan menuju Mekah, dan mereka kemudian mendapatkan air dari penduduk Madinah. Dan gersangnya itu menunjukkan betapa rindunya untuk menjemput rahmat Allah. Rasa haus, lapar itu adalah haus laparnya untuk menjemput rahmat Allah. Maka jamaah haji di tanggal 8 mengalami haus dan lapar. Haus dan lapar itu menunjukkan betapa hausnya kita merindukan rahmat Allah. Dan di saat itulah kemudian janji Allah dan Rasulnya, Allah akan mempersiapkan rahmatnya kepada mereka semua yang telah melakukan ibadah dengan diampuni atas dosa-dosa mereka. Hadirin yang berbahagia, maka yang kedua, apa makna Arafah? Arafah itu dari kata Arafa, ya'rifu irfatan wa arafatan. Sekali lagi, Arafah itu dari kata Arafa, ya'rifu irfatan wa arafatan. Apa?
Arafah masih saya ambil dalam kitab Kamus Al-Munawwir, berarti mengetahui, mengenal, mengakui. Mengetahui kalau diambil dari sejarahnya tadi, mengetahui bahwa hak segala sesuatu yang Allah janjikan itu pasti, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Adam ketika diperintahkan untuk membangun Baitullah. Bagi Nabi Ibrahim ini adalah hak mengetahui bahwa ini adalah betul-betul perintah Allah. Bagi orang yang sedang wukuf di Arafah, itu bukan merenung, karena merenung itu tanggal 8. Mengakui bahwa kita manusia tidak luput dari dosa dan noda. Karena itu mengakui betul bahwa kita ini orang yang lemah, makhluk yang sangat bergantung kepada Allah, sehingga di Arafah saat wukuf itu betul-betul DP kepada Allah, mohon ampunan atas dosa dan kekhilafan yang kita lakukan. Maka di saat itulah malaikat-malaikat Allah turun semua, sehingga bumi Arafah itu menjadi bumi yang luar biasa, bumi yang dipadati oleh malaikat-malaikat Allah, mengamini orang-orang yang sedang berdiam wukuf di situ, sehingga munajat apapun adalah munajat yang mustajabah. Kalau kemudian bersama dengan wukuf, berarti wukuf di sana jam 12 langsung, apalagi sekarang kan bisa video call kan, saudaranya di sana langsung video call, diamini dari sini. Dan kalau kemudian berbicara tentang Arafah ini, maka ada hal yang dapat kita pahami bareng di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Syekh Fakhrur Razi tentang penamaan 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Itu ternyata ada 8 peristiwa penting. Yang pertama, bahwa di tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah momentum Allah mempertemukan Adam dan Hawa di Arafah, sehingga keduanya menjadi tahu itulah yang disebut dengan Arafah, antara satu dengan yang lain, merindukan, sehingga saling meluapkan kerinduan, dan ketemunya di Jabal Rahmah, dikasih nama apa itu, Tugu Jabal, di Jabal Rahmah ketemu di sana. Posisinya padang Arafah, ya ketemunya di sana. Momentum yang kedua, saat Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah di tanggal 9 itu pula, malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam. Dan ketika sampai di Arafah, Jibril berkata kepada Nabi Adam, apakah engkau sudah tahu? Nabi Adam menjawab, iya, aku sudah tahu. Karena itu kata tahu itu disebut dengan Arafah. Jadi makna Arafah yang kedua, karena dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Adam, ditanya tentang tata caranya wukuf di Arafah, maka jawabannya adalah Araftu, aku tahu, sehingga disebut dengan Arafah. Yang ketiga, pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengetahui bahwa mimpi atau wahyu yang Allah berikan pada malam tanggal 9 itu adalah betul-betul perintah Allah. Mengetahui bahwa itu perintah Allah, itulah yang disebut dengan Araftu, aku tahu, sehingga disebut dengan Arafah sebagai pengetahuan Allah. Yang keempat, pada hari, karena setelah menyembelih peristiwa itu, maka Nabi Ibrahim pun disuruh Allah untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah pada tanggal 9 di tahun berikutnya,
Karena di tahun itu setelah Arafah, maka Nabi Ibrahim itu melanjutkan di tanggal 10 untuk melaksanakan penyembelihan kepada Nabi Ismail. Tahun berikutnya Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah yang sudah runtuh, bahkan sudah tertutup itu karena ada banjir dari Nabi Nuh. Dan kemudian setelah diperintahkan untuk membangun Ka'bah dan selesai pada tanggal 9, malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim dan membawanya menuju Arafah. Sesampai di sana, Jibril bertanya, apakah engkau tahu tentang tata cara tawaf dan di mana tawaf dilakukan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, ya, Araftu, saya tahu. Sehingga makanya padang itu disebut dengan padang Arafah. Dan tanggal 9 itu disebut dengan hari Arafah. Yang kelima, Nabi Ibrahim menuju, saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, di lembah Bakah itu. Kemudian Sayyidah Hajar tanya, apakah ini atas perintah Mbak Yusaro atau perintah Allah? Dan kemudian dijelaskan, maka kemudian ini adalah perintah Allah. Saat kemudian meninggalkan Nabi Ismail sendiri, ini perintah Allah, maka kemudian ditinggalkanlah dan meninggalkan anaknya ini, dan kemudian dipertemukan kembali oleh Allah itu pas di tanggal 9, makanya disebut dengan Arafah. Kemudian yang keenam, disebabkan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim tadi yang telah dijelaskan. Yang ketujuh, karena pada hari itu orang yang sedang melakukan ibadah haji dengan kata Arafah, yaitu berhenti untuk mengetahui, berpikir, untuk betul-betul mengetahui bahwa dirinya lemah di sana, sehingga kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa kehilafan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, pada hari itu Allah memberitahukan, ya tarak araftu, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang melaksanakan haji dengan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah. Maka sungguh Allah senantiasa membentangkan di hari Arafah ini. Karena itu hal yang sangat penting ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr ayat 3, wasyaf'i wal watr, wasyaf'i wal watr. Apa itu wasyaf'i wal watr? Abdullah bin Abbas menyebutkan maksud dari wasyaf'i yaitu hari Tarwiyah dan Arafah, dan wal watr adalah hari kurban. Wasyaf'i itu adalah Tarwiyah Arafah, kemudian wal watr itu adalah Idul Adha, hari kurbannya. Dan berkaitan dengan hari ini, sekali lagi, hari ini kita sedang puasa. Hadis panjang sekali, hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1977. Su'ila an shaumi Arafah. Rasulullah ditanya, yang bergaris kuning itu, Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hari ini kita berpuasa Arafah dengan ridha Allah. Mudah-mudahan dosa kita 2 tahun diampuni oleh Allah. Lantas bagaimana kemudian ngitungnya? Padahal di sana sudah persiapan sholat Id. Perlu diketahui bahwa ngitung waktu, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sehingga ada siang dan malam, itu adalah atas perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya, bumi yang ketika disinari oleh matahari, sehingga karena perputaran matahari itu adalah berlawanan dengan jarum jam, maka sehingga terlihat matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, sehingga ngitungnya Senin, Selasa, Rabu itu adalah dilihat dari
terbitnya matahari, berputarnya bumi pada porosnya. Sementara ngitungnya bulan Qamariyah itu adalah perputaran bulan mengitari bumi. Sekali lagi, bulan Qamariyah sehingga ada bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Itu adalah perputaran bulan mengitari bumi. Satu hal, saat berputar itu, ketika dilihat dari At-Taqarrub sini, katakanlah At-Taqarrub ini bikin menara yang tinggi banget sehingga bisa melihat garis horizontal bumi, membuat menara yang sangat tinggi dari Masjid At-Taqarrub ini sehingga bisa melihat garis horizontal bumi atau matlaknya bulan itu. Maka tentu saat di sini belum kelihatan, maka kelihatannya setelah berputar karena posisi bulan kan saat di sini belum kelihatan, masih di bawah ufuk, masih di bawah garis horizontal atau kurang dari 1 derajat sehingga tidak cukup memungkinkan untuk dilihat dari Indonesia. Begitu berputar terus kan posisi bulan kan meninggi sehingga kelihatannya ada di Mekah sana. Kelihatan di Mekah sana, maka kemudian ditetapkanlah tanggal 1 Dzulhijjah, ditetapkan tanggal berapa kemarin itu. Maka di Indonesia belum kelihatan, di Mekah sudah kelihatan. Karena berputarnya ke barat terus, maka ngitungnya selisihnya bukan 4 jam. Ngitungnya selisihnya antara Mekah dengan Indonesia, selisihnya adalah 20 jam. Karena berputar ke barat terus. Hingga ketemu di sini, selisihnya 20 jam. Wajar jikalau sana nanti sudah mengawali sholat Idul Adha, tapi kita belum, masih besok karena masih 20 jam kemudian. Jadilah kita sholat Idul Adha besok. Ngitungnya Arafah pun begitu, hari Arafah pun begitu. Bukan puasa kita berdasarkan orang yang sedang wukuf di Arafah, tapi Arafah dengan pengertian banyak itu. Arafah ketika Nabi Adam mengetahui betul bahwa ini adalah bagian dari janji Allah, mengetahui bahwa Nabi Ibrahim tahu betul ini adalah atas perintah Allah, maka ngitungnya begitu. Hari ini berbahagialah jikalau hari ini belum makan jenengan, belum minum. Karena puasa sunnah itu, sekali lagi, puasa sunnah itu bisa diniatkan di siang hari sebelum zuhur. Barangkali jenengan sehari ini belum minum, belum makan, itu nanti untuk buka puasa. Niati aja, nawaitu shauma Arafah lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Ini hadis tentang puasanya, sifat puasanya Rasulullah SAW. Tapi yang saya baca hanya Arafahnya saja. Kemudian setelah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih, maka kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan menyampaikan kabar ini kepada Siti Hajar, menyampaikan kemudian kepada siapa? Kepada Nabi Ismail lewat dialognya yang mana? Ini di dalam dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat mulai 102, 103. Ini 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saat Nabi Ismail sampai pada usia. Di dalam kitab Mishkatul Anwar, Nabi Ismail itu usia 7 atau 8. Apa yang disampaikan? Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, sesungguhnya ayahanda bermimpi di dalam tidur ayahanda, anni, sesungguhnya ayahanda, azbahuka, diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur, maka perhatikan, madza taro, apa pendapat ananda. Ini menyampaikannya di tanggal 9. Kemudian Nabi Ismail menjawab,
ya abatif al matukmar, wahai ayahanda, if'al, kerjakan matukmar, apa yang diperintahkan Allah pada ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda, insyaallah termasuk orang yang sabar. Maka dilanjutkan ayat 103, falamma aslama watallul jabin, tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul menyerahkan dirinya, watallul jabin, kemudian meletakkan pelipisnya di atas batu, saat itulah kemudian di ayat yang ke-103, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka memanggillah malaikat Jibril, wahai Ibrahim. Di ayat 4, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikian ini sebagai pahala buat orang-orang yang ihsan. Inilah yang kemudian menjadi momentum yang penting. Sekali lagi, inilah menjadi momentum yang penting yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga peristiwa itu disebut dengan peristiwa udhiyah, peristiwa penyembelihan, yang kemudian ini diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mengorbankan, menyembelih binatang korban, unta, sapi, lembu. Unta, sapi, lembu itu sama ya? Sapi sama lembu sama ya? Unta, sapi, kambing, melakukan penyembelihan kembali tinggal 10. Itulah yang disebut dengan Id, itu kembali adha, penyembelihan. Makanya disebut dengan tanggal 10 Dzulhijjah itu dikenal dengan Idul Adha, dilakukan penyembelihan kembali. Sehingga pada kesempatan itulah yang kemudian menjadi hal yang penting buat kita semua. Mudah-mudahan kita nyocoki dengan dawuh Kanjeng Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 7924, hadatsana Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami siapa? Imam Ahmad, Abu Abdurrahman menceritakan hadatsana Abdullah bin Ayyash menceritakan an Abdurrahman Husmuza al-Araj an Abi Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada, man sapane wong wajada kang wujud kan menjumpai satu kesempatan, falam yudhahi, kemudian man wajada sa'atan, di dalam riwayat Imam Baihaqi, man wajada sa'atan, siapakah yang mendapatkan kesempatan li ayyudhhiya, untuk menyembelih binatang korban, maka di dalam riwayat falam yudhahi, kemudian dia tidak menyembelihnya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Kenapa? Salah satu di antara kita kan ada yang membaca doa iftitah kan macam-macam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu doa iftitah yang kita bacakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah statement Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita menyatakan bahwa sesungguhnya sholat, pengorbanan, hidup, dan matiku adalah milik Allah semata, kemudian Allah memanggil, lakukan penyembelihan kembali, maka statement ikrar itu kan tidak cocok antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Maka itulah yang disebut bagian. Kalau kemudian dikaji lebih dalam lagi,
Sekali lagi, kalau ini dikaji lebih dalam lagi, maka ini sama dengan orang-orang apa itu? Orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk berkorban tapi tidak berkorban, itu disamakan dengan orang-orang munafik. Makanya Rasulullah fala yaqrabanna musallana, jangan dekat dengan musolaku. Kalau jangan dekat dengan musolaku berarti kita dipertanyakan sholat kita. Saat kita dipertanyakan sholat kita, nah inilah yang kemudian sekarang pertanyaannya, siapa yang disebut dengan wajada sa'atan? Siapa yang disebut dengan orang yang mendapatkan kesempatan? Taruhlah kita bekerja sehari-hari kan, kemudian ada belanja rutin, ada pengeluaran rutin. Ketika pengeluaran rutin itu sudah terpenuhi semua, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sudah terpenuhi semua, tapi di tabungan kita masih terparkir. Sekali lagi, masih terparkir uang, dan uang itu betul-betul tidak terpakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sekali lagi, di tabungan kita ini terparkir uang yang betul-betul tidak terpakai dalam waktu yang cukup panjang, sampai nanti ada orang yang nawarkan tanah, nawarkan kendaraan, nawarkan rumah, sehingga uang yang terparkir itu untuk beli tanah, beli kendaraan. Berarti uang ini adalah termasuk bagian yang milikan man wajada sa'atan, orang yang mendapatkan kesempatan. Dan uang itu lebih dari cukup jikalau hanya sekedar untuk membeli seekor kambing. Apalagi kambing sekarang 2,5 juta sudah dapat kambing. 2.900.000 sudah dapat kambing itu. Kemarin saya kirim di pondok anak saya tanya kepada panitia, berapa harga kambing? Karena kebetulan anak-anak suruh hubungi orang tuanya, barangkali korban gitu. Tak tanya panitia, berapa Ustadz? 3 juta. Artinya ada uang yang betul-betul terparkir itu, dan betul-betul itu namanya orang yang mendapatkan kesempatan. Maka bagi siapapun yang mendapatkan kesempatan itu, kemudian dia tidak menyembelihnya, maka ini kita dipertanyakan sholat kita. Sehingga Rasulullah fala yaqrabanna musallana, jangan dekat dengan musola kami, masjid kami. Ini kiranya barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo. Tadi ada pertanyaan bagaimana ada orang sambung aja, gak apa-apa, sambung aja. Yang pertama tadi bagaimana mau korban dan kemudian tidak mampu karena untuk kebutuhan harian aja kurang. Korban itu adalah amalan sunnah. Amalan sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sekali lagi, amalan sunnah jika dikerjakan tidak dapat pahala, jikalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Jadi tidak apa-apa, memang tidak punya. Jadi namanya wajada sa'atan itu orang yang berkesempatan, mendapatkan kesempatan untuk berkorban. Kalau ternyata uang ternyata masih ada kebutuhan, itu berarti belum dapat kesempatan. Dan namanya belum dapat kesempatan itu, misalkan uang ini ternyata pas untuk dihitung-hitung, kan ada orang yang punya rizki yang bisa dihisap, ada yang gairu hisab, ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Kalau saya pegawai negeri, udah jelas itu setiap bulan ada transferan itu di bank rekening saya. Tapi saya juga ada rizki layah tasib, termasuk diundang ini kan bagian rizki yang layah tasib, entah berapa terserah, itu layah tasib. Nah, kalau ada orang punya keinginan layah tasib itu akan lebih banyak. Makanya kalau berdagang dengan Allah itu tidak pernah rugi. Di dalam Al-Quran, berdagang dengan Allah adalah perdagangan yang tidak pernah rugi. Maka justru dengan semangat berkorban itu, nilai-nilai spiritual yang akan Allah getarkan di dalam kolbu itu semakin besar.
Karena itu kenapa yang dikorbankan itu onta, sapi, kambing, domba, kerbau. Ini masing-masing binatang ini ada energi tersendiri itu. Onta itu binatang yang sangat setia, yang sangat kuat. Walaupun dia diajak berjalan di atas padang pasir, dia tidak pernah merasa kepanasan dan setia untuk menghadirkan tubuhnya menjaga tuannya. Unta ketika mau disembelih tidak meronta, srit gitu langsung duduk langsung. Jadi nyembelihnya unta itu tidak seperti menyembelih kambing itu. Jadi ditarik tek gitu langsung disabet begitu, cerk gitu. Jadi disuruh langsung menyerah. Artinya apa? Kalau pas korban unta, maka inilah butuh, bahwa hidup ini butuh ketangguhan. Butuh ketangguhan. Sapi itu walaupun tidur itu masih mengunyah. Makanya sapi itu memiliki sifat memamah biak. Jadi artinya energi untuk selalu rajin bekerja. Walaupun tidur tetap bekerja. Yang bekerja mulutnya, ini berarti energinya adalah energi untuk semangat bekerja. Kambing, tahu kambing? Apalagi kambing Jawa. Itu kambing itu disuruh pulang tidak pernah nyampe rumah. Tidak pernah nyampe rumah. Jadi kalau ada suami yang jadi Bang Toyib, tidak pulang-pulang, yang suka lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri, berarti itu ada karakter kambing itu. Suka menduakan cinta istrinya. Disuruh bergerak tidak mau, tapi kalau dituntun tidak mau. Sampai ini loh, lehernya ini sampai terjerat, sampai gitu. Artinya apa? Di tengah-tengah kita ini ada karakter kambing itu. Dipimpin nggak pernah mau dipimpin, selalu nyalahkan. Disuruh mimpin tidak pernah beres. Ada kira-kira? Ada, seneng protes, seneng nyacat. Dipimpin ini seneng protes, seneng nyacat. Akhirnya jadi protestan, tukang protes. Tapi kalau suruh mimpin tidak pernah beres, tidak pernah benar. Nah, inilah kemudian di Idul Adha semuanya bisa dikorbankan. Yang punya karakter kambing disembelih supaya yang ingin punya karakter pekerja keras disembelih supaya bersemangat. Nah, energi itulah yang kemudian akan menyelimuti orang yang berkorban itu. Makanya Rasulullah SAW bahwa setiap helai bulu itu akan diampuni dosanya. Semakin banyak bulunya, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni. Bulu yang paling banyak bulu sapi itu, bulunya banyak besar. Bahkan siapa yang berkorban nanti akan jadi tumpaannya ketika di yaumul kiamah nanti akan jadi tumpaannya. Kalau sapi tumpahannya ditumpai orang 7, kalau kambing tumpahannya orang 1. Tapi kambingnya kurus ya masak kuat begitu. Kalau cari kambing yang gemuk begitu. Dan itu energi tidak akan berkurang, tidak akan berkurang. Justru itulah yang akan Allah cukupkan. Saya teringat betul. Saya sejak awal kan, kalau nyampaikan begini kan harus mempraktekkan. Di saat betul-betul uang tidak ada, tetap ada komitmen untuk kurban. Itu ada terus, selalu ada. Sama dengan kalau kita ingin jadi anak yang birrul walidain begitu ya, berbakti pada orang tua. Kebetulan saya kan asli Lampung Utara, Lamongan kampung sebelah utara begitu. Jadi kalau pulang begitu waktunya, kebetulan yang nanggung ibu saya itu kan kakak almarhum. Sebegitu kakak meninggal, jadi saya yang nanggung kebutuhannya. Saya tahu bahwa mau berangkat ini uang sudah tidak ada, gaji sudah mentok, soalnya dibuat untuk kredit. Kalau pegawai negeri itu kalau tidak berani utang itu ya tidak jadi. Masjid ini nggak berani utang, nggak jadi nih. Ini utang ya. Tapi artinya apa? Begitu saatnya pulang selalu ada,
Sama dengan kalau mau kurban, insya Allah. Asal dengan satu catatan bahwa setelah dihitung sudah terpenuhi semua. Walaupun anak-anak ini masih kuliah, masih belum mentas, Allah akan mencukupkan. Karena itu saya sering ngomong sama guru-guru ngaji, jenengan guru ngaji itu di Sidoarjo ini tidak ada yang lebih dari 1 juta. Rata-rata honorarium guru ngaji itu maksimal di Sidoarjo itu 250.000. 250.000 itu cukup apa? Untuk makan aja kurang. Tapi ternyata survei membuktikan tidak ada satupun guru ngaji yang tidak bisa mondokkan anaknya, yang tidak bisa menguliahkan anaknya. Bahkan Allah mencukupkan dengan caranya. Apa? Di antaranya teman saya dari Jabon itu. Waktunya anak mondok di Amanatul Ummah, bisa aja. Mau berangkat selalu ada rizkon layah tasib. Begitu saatnya kuliah, masuk beasiswa, program beasiswa santri berprestasi, masuk fakultas kedokteran UNER, sudah tidak bayar, setiap bulan masih dapat uang 2,5 juta. Artinya apa? Allah akan mencukupkan. Karena itu kalau kita punya keinginan untuk berkorban, kurban aja. Sisanya biar Allah yang melanjutkan. Sekali lagi, sisanya biar Allah yang melanjutkan. Masih ada waktu 4 menit. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Oke. Berkaitan dengan akikah, gelum mauludin murtahanun bi akikatih. Setiap yang lahir itu akan digantung dengan akikahnya, ditanggung dengan akikahnya, tergadaikan dengan akikahnya. Kata tergadai ibarat saya punya, katakanlah ini tas branded harganya jutaan, karena saya tidak punya, maka kemudian saya masukkan ke gaden sebagai jaminan. Kira-kira yang membebaskan tas ini dari gaden siapa? Tasnya atau yang menggadaikan? Kalau orang tua sudah tidak ada kewajiban anak untuk mengakikah dirinya, ibarat tas. Tidak ada keharusan anak untuk mengakikah dirinya. Tapi untuk menjadi anak yang birrul walidain itu tidak akan pernah terputus. Birru aba'akum tabiru aba'nakum. Becik bekti sira kabeh nang wong tuwa loro sira kabeh. Yakti bakal bekti anak turun sira. Artinya apa? Walaupun orang tua kita tidak mengakikah kita karena keadaan, karena akikah itu bukan wajib. Akikah itu sunnah. Sehingga ketika tidak bisa mengakikah, tidak berdosa. Ketika orang tua sudah meninggal dan tidak mampu mengakikah, ya jangan korban aja. Korban. Tapi ada sebagian ulama bisa niatnya begini. Niatnya bukan dirinya yang mengakikoi, saya bantu bapak untuk mengakikoi diri saya, boleh. Jadi niatnya diubah, bukan jenengan yang mengakikoi panjenengan, bahwa walaupun bapak panjenengan sudah meninggal, orang tua panjenengan sudah meninggal, saya niat ini bantu bapak saya untuk membebaskan diri saya supaya saya nanti bisa sambung sama bapak saya. Karena orang tua itu akan punya tanggungan dengan tanggungan akikah anaknya. Apa? Nilai spiritual. Untuk nyambung nilai spiritual itu dengan melaksanakan akikah. Dan di dalam Islam itu memang sangat amat fleksibel. Sangat amat fleksibel. Karena yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Allah akan menghendaki kemudahan di dalam berislam ini, dan Allah tidak menghendaki kesulitan di dalam Islam. Sehingga posisi di dalam membuat hukum itu memang fleksibel sesuai dengan keadaan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang mukminin, yang mukhlisin, yang muhsinin, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridho dan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan puasa Arafah kita pada hari ini betul-betul mendatangkan ridho Allah, hingga Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sehingga mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah, keluarga yang barokah, istri yang barokah, anak turun yang barokah, rizki yang barokah, rizki yang luweh terturah.
untuk sanggup ke Mekah melaksanakan haji maupun umroh, untuk membuat pemilik rezeki itu, pendapat rezeki itu senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan damai dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada pagi hari ini di mana Engkau telah memberi kemantapan kepada kepada Mbah Nabi Adam untuk membangun Baitullah yang menjadi kiblat kami semua, memberikan kemantapan kepada Bapak para Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa betul-betul Allah telah memerintahkan untuk berkorban kepada beliau, yang kemudian beliau berkorban untuk menyembelih sekian ribu binatang ternak yang beliau miliki. Karena itulah ya Allah, semangat pengabdian, semangat bahwa sesungguhnya sholat, pengorbanan, hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Maka berilah kami kesadaran untuk senantiasa mengibadahkan diri kami hanya kepadamu. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami, istri kami, anak turun kami, laki-laki maupun perempuan, untuk Engkau takdirkan menjadi orang yang soleh-solehah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli berkorban, ahli kebajikan. Dan selamatkanlah hidup dan kehidupan kami, dan bimbinglah kami untuk beramal, untuk senantiasa dapat menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa